pembelian, maka pembeli menerbitkan, nah ini retur pembelian tapi untuk pembelian ya, di nota debit. Nomor 2, bukti transaksi tersebut akan berpengaruh ke dalam jurnal apa? Ini adalah bukti memorial, berarti berupa pengembalian barang berupa retur, maka masuk ke jurnal umum. Akun-akun berikut ini akun khusus perusahaan dagang ya, ini kita langsung opposite-nya, pendapatan jasa itu nggak mungkin. Jadi antara 4 dan 5, persediaan barang dagang atau biaya bahan baku. Kalau biaya bahan baku masuknya ke usaha manufaktur, jadi 1, 2, dan 4. Mencatat setiap transaksi secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Salah satu fungsi jurnal yang disebut fungsi, ini kata kuncinya adalah kronologis. Kronologis berarti secara historis. Jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan secara kredit adalah pembelian kredit, berarti jurnal pembelian. Bahasa Inggrisnya yaitu purchase journal, purchase. Tanggal 1 Agustus, Tuan Aryo menjual barang kepada Tuan Kevin, syaratnya 3/10 N/30. Berapa potongan jika ia membayar 3 hari lebih cepat? 3 hari kemudian ya, berarti 3% kali 5 juta. Hasilnya 3 kali 15, 150.000. Jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua pengeluaran kas ke berbagai macam pengeluaran. Ini kata kuncinya pengeluaran kas, jadi cash payment journal. Dalam transaksi jual beli barang dagang, apabila ongkos pengangkutan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. Kata kuncinya ini yang menanggung pembeli, maka syarat penyerahannya yaitu pembeli, maka shipping point. Jika di sini penjual, destination. Ini ya. Kita pilih yang shipping point. Dalam pembelian dan penjualan secara kredit ada syarat pembayaran 2/10 N/30. Artinya, jadi pembayaran sebelum 10 hari atau 10 hari mendapat potongan 2%, maksimal 30 hari. Sebelum, oke. Ini ya. Dalam transaksi jual beli barang, apabila ongkos pengangkutan barang, nah ini kebalikan yang tadi, ditanggung oleh penjual. Masih ingat apa tidak? Tadi yang pembeli itu shipping point, maka di sini ditanggung oleh penjual, FOB destination point. Dari transaksi di bawah ini yang menunjukkan karakteristik perusahaan dagang adalah
Oke, perusahaan dagang kata kuncinya tanpa merubah bentuk. Itu kata kunci dari perusahaan dagang. Jadi hanya membeli lalu menjualnya kembali. Ini ya, diingat-ingat. Untuk mencatat PT Galaxy Elektronik. Nah, faktur penjualan ini bagi Galaxy Elektronik merupakan faktur pembelian. Jangan terkecoh dengan kalimat di sini. Ya, ini merupakan faktur pembeliannya Galaxy Elektronik. Maka untuk mencatatnya pembelian ya, kita cari yang purchase 58115. Oke, 5280 35.000. Tahap terakhir dari proses kegiatan akuntansi adalah terakhirnya laporan keuangan. Meskipun nantinya ada pilihan jurnal penutup, tapi yang menjadi inti adalah laporan keuangan. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai transaksi yang terjadi. Memberikan penjelasan, berarti di sini adalah fungsi informatif. Bukti transaksi untuk mencatat pembelian atau penjualan secara kredit disebut ya, untuk beli atau jual kredit, faktur. Gambar di atas adalah contoh jurnal. Ini debitnya ada cash, berarti kas diterima. Kas diterima berarti jurnal penerimaan kas. Berikut ini yang bukan akun perusahaan dagang. Ini jelas masuk, pembelian masuk, beban angkut masuk, penjualan juga masuk. Ini ya, opposite-nya, lawannya adalah pendapatan jasa. Transaksi pembelian secara tunai dicatat ke dalam jurnal. Pembelian secara tunai berarti mengeluarkan cash. Pada tanggal 10 Juli menerima nota debit. Nota debit berarti ada retur pembelian sesuai pesanan sekian, jurnal yang dibuat. Retur pembelian di sisi kredit, utang dagangnya debit. Transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum perusahaan dagang. Jurnal umum berarti yang tidak tertampung oleh 4 jurnal khusus. Ini tertampung di jurnal penerimaan kas, ini penerimaan kas, ini jika secara kredit berarti penjualan, maka ini yang masuk ke jurnal umum, retur pembelian. Jurnal yang sesuai dengan transaksi tersebut, ini ada bukti kas keluar, pelunasan kartu kredit, berarti utang kartu kreditnya di sisi debit berkurang, dan cash in bank-nya berkurang sisi kredit. Dengan nominal piutang, pilihlah jurnal yang sesuai. Ini piutangnya, pelunasan piutang berarti debitnya cash sejumlah yang tertera di BKM. Kemudian ada diskon 2%, sama-sama di sisi debit. Ini ya, sales discount. Pembeli
kecuali mendapat potongan 5% dengan batas pembayaran 10 hari. Batas akhirnya 30 hari. Maka terminnya ditulis 5/10 N/30. Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Retur ya, retur pembelian. Ada jurnal lagi, tapi ini yang dibutuhkan PT Prima Elektronik. Ini berarti merupakan faktur pembelian. Jurnalnya pembelian. Berikut yang bukan ciri perusahaan dagang, berarti yang jasa ya, bukan. Akun-akun di bawah ini bersaldo kredit kecuali yang debit. Kita cari yang debit, tentu saja ini pembelian. Tanggal 4 Juli beli 1 juta, potongan 4% jika membayar, berarti 10 hari dari tanggal 14 Juli, selambat-lambatnya 14 Juli 2019. Jurnal transaksi. Ini penerimaan piutang dengan mendapat keterlambatan. Berarti ada late fees collected dan cash in bank. Oke, di sini yang dibutuhkan account receivable-nya berarti ini. Soal terakhir, berikut contoh perusahaan dagang kecuali. Berarti yang bukan dagang ya. Yang bukan dagang ini dagang, Transmart dagang, Carrefour dagang, Indofood sebenarnya ini manufaktur tapi bisa masuk kategori dagang, maka yang bukan adalah Transmedia, ini termasuk jasa hiburan. Oke, sekian untuk pembahasan ulangan harian